Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Ananda yang soleh dan solehah, kita bertemu kembali dengan pembelajaran PJOK ya. Insya Allah pada tayangan video pembelajaran sekarang yang akan dibahas adalah berkaitan dengan pelajaran 3, yaitu gerak manipulatif ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membacakan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum antum memulai pembelajaran, siapkan buku paket PJOK ya, penerbit Erlangga. Ya, insya Allah dibuka halaman 28 ya, 28. Di sana akan dibahas tentang gerak manipulatif. Sebelum dibahas yang lebih lanjut, Pak Ji akan sampaikan bahwa dalam gerak manipulatif ini ya, secara peta konsep perlu antum ketahui agar mudah untuk memahaminya. Nah, akan dijelaskan yaitu di dalam permainan tradisional. Di antara permainan tradisional ini ada 4 yang akan nanti dibahas ya. Cuma untuk tayangan video ini hanya membahas 2 saja, yaitu permainan kepompong sama dengan permainan lempar bola ya. Baik anakku sekalian, untuk selanjutnya perlu antum ketahui tujuan pembelajaran ini ya. Yang pertama, memainkan 5 jenis permainan tradisional. Yang kedua, bekerja sama dengan teman ketika bermain permainan tradisional. Ketiga, melatih diri untuk siap menerima kekalahan dan kemenangan ya, atau disebut juga sportif. Nah, yang selanjutnya, apa yang disebut dengan gerak manipulatif ya. Gerak manipulatif adalah kegiatan menggerakkan anggota badan dan mengendalikan benda yang digerakkan oleh anggota badan secara lebih terampil. Contohnya yaitu dengan melakukan permainan tradisional. Jadi di dalam gerak manipulatif ini adalah adanya gerakan kombinasi ya dari beberapa gerakan-gerakan anggota badan atau mengendalikan benda ya. Boleh bendanya dengan bola ataupun dengan hal yang lainnya ya, yang digerakkan oleh anggota badan secara lebih terampil. Nah, yang selanjutnya bahwa gerak manipulatif ini bisa kita temui yaitu di dalam permainan tradisional ya. Nah, sebelum dilanjutkan tentang permainan tradisional, kita harus tahu dulu apa itu permainan tradisional ya. Permainan tradisional merupakan permainan daerah yang dapat dilakukan oleh semua usia, oleh semua umur ya. Permainan tradisional ini biasanya disesuaikan dengan adat istiadat setempat ya. Jadi di dalam atau di sebuah daerah ya, itu biasanya dalam adat istiadat masing-masing wilayah atau tempat itu memiliki permainan tradisional. Ya, permainan ini banyak macamnya sesuai dengan jenis tempat ataupun wilayah tertentu ya. Contohnya di kita ada permainan gobag ya, ada permainan baren ataupun yang lainnya ya. Itu merupakan permainan tradisional. Nah, setelah kita memahami tentang apa itu gerak manipulatif dan apa itu permainan tradisional, kita akan mempelajari di antaranya adalah beberapa permainan tradisional. Yang pertama, sesuai di dalam buku paket halaman 29, kita akan mengetahui tentang permainan kepompong. Ya. Tahu antum permainan kepompong? Ya, permainan kepompong ini, nah di antaranya ada disampaikan di dalam buku paket ya.
Caranya buat garis berbentuk lingkaran ya. Jadi membuat garis di dalam tanah atau segitiga ataupun kotak di lapangan ya. Boleh membuat lingkarannya pakai apa? Oh, pakai kapur ataupun cuma dengan apa? Dengan kayu ya dilingkari jadi ada bekas kayunya ya. Nah, selanjutnya siapkan bola tenis ya, tahu bola tenis ya, yang warnanya hijau ataupun kertas. Kertas itu ya digulung-gulung sehingga menyerupai bola ya. Yang digulung menyerupai bola. Bentuk dua kelompok. Ketua kelompok melakukan tos atau undian untuk menentukan siapa yang menjadi penyerang dan pelempar bola. Kelompok yang menang akan berlari di dalam daerah yang ditentukan, yaitu di dalam lingkaran ataupun bentuknya apa saja. Kelompok yang menang harus menghindari lemparan bola. Bola tidak boleh dilempar ke kepala peserta yang terkena lemparan, berarti kalah. Dan permainan bergantian ya. Siapa yang kalah berarti dia yang nanti akan melempar bola. Siapa yang menang adalah yang dilempar. Permainannya adalah tetap di dalam lingkaran ataupun di dalam kotak yang dibuat sebelumnya. Nah, ini biasanya pesertanya ada 3 orang, 4 orang. Kalau lebih banyak akan lebih seru. Itu adalah yang disebut dengan permainan kepompong ya. Kalau di kita apa ya? Kalau di kita ada boy-boyan, ada apalah. Itu banyak sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing. Nah, itu adalah permainan kepompong ya. Selanjutnya adalah permainan lempar bola. Nah, caranya gimana? Ada di dalam halaman 30. Buatlah garis berbentuk kotak atau lingkaran di lapangan. Siapkan benda yang akan dijadikan sasaran melempar. Misalkan ada botol bekas minuman ya. Siapkan juga bola tenis atau kertas yang sudah digulung menyerupai bola. Bentuk 2 kelompok, ketua kelompok melakukan tos atau undian. Ketua kelompok yang menang akan melempar terlebih dahulu. Lemparan bola yang mengenai sasaran mendapatkan 1 poin. Tiap peserta mendapatkan 1 kali untuk melempar ya. 1 kesempatan untuk melempar. Kelompok yang memiliki poin paling banyak adalah pemenangnya. Kelompok yang kalah diberi sanksi, bisa dengan bernyanyi bersama ataupun dengan yang lainnya ya. Itu sesuai dengan kesepakatan. Permainan ini dapat melatih ketangkasan. Jadi permainan lempar bola ini ya sama, merupakan permainan berkelompok ya. Jadi lebih dari 2 atau 3 orang ya. Jadi ini caranya kalau yang tadi dilempar, kalau yang A ataupun permainan kepompong ada dilempar kena kepada pemain lawan. Kalau permainan lempar bola ini adalah dengan sesering mungkin ataupun sebisa mungkin bola itu harus masuk ke dalam tempat yang sediakan, misalkan semacam tong ataupun apa gitu kan, atau ember bisa saja yang ada di lingkungan kita yang mudah dicari ya. Jadi siapa yang lebih banyak memasukkan bola itu, maka dialah pemenangnya. Ini akan lebih seru kalau dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam permainan-permainan tradisional untuk menjadikan anak-anak lebih tangkas ya, atau anak-anak lebih jujur, karena di dalam permainan bola ataupun di dalam tradisional ini ada nilai-nilai yang akan didapat oleh kita atau oleh anak-anak ya, seperti itu. Baik anak-anakku sekalian, nah itu adalah berkaitan dengan permainan tradisional, permainan kepompong dan permainan lempar bola. Ya, untuk selanjutnya mungkin antum bisa mempraktekannya ya, bagaimana caranya, ataupun nanti sesekali kita bisa bermain bersama saat berada di sekolah. Sekian untuk pertemuan pada tayangan video pembelajaran PJOK kali ini. Yang mudah-mudahan antum mendapatkan ilmu dan penjelasan sehingga antum dapat memahaminya. Dan untuk pertemuan berikutnya insya Allah ada permainan tradisional yang lain ya, sehingga antum bisa menyimak dan bisa memahami melalui tayangan video yang akan diberikan pada pertemuan berikutnya. Dan untuk itu kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.